Jadi kita bisa kumpul silaturahmi. Amin. Lupa juga ucapkan salam kepada Ketua Mawil GPU Jawa Barat beserta jajarannya Pak Gusti serta rekan-rekan sekalian yang lain. Terima kasih banyak sudah hadir di acara bimbingan teknik ini. Mungkin saya nggak lama-lama, langsung ke intinya aja sebenarnya. Ya. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah kenal dengan apa yang dimaksud dengan fidusia. Jaminan terhadap benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dijaminkan dengan kepemilikan terhadap krediturnya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, kenapa sih hari ini kita bahas nih fidusia? Karena banyak sekali tumpang tindih hukum di Indonesia, di mana salah satu kelompoknya adalah fidusia. Kalau kita bahas fidusia dari atas sampai di bawah nih kayaknya nggak selesai dalam satu hari. Jadi kita ambil pokok perkara yang sering terjadi di lapangan dalam penanganan hukum yang terkait dengan aksi fidusia. Apa aja sih yang menjadi permasalahan di dalam penerapan hukum fidusia? Jadi kita berbicara langsung ke analisa hukum fidusia. Permasalahannya di mana? Pertama, pasal 36 itu benar menjadi momok terhadap fidusia. Yang menjadi kendala adalah beberapa orang menafsirkan bahwa fidusia, tepatnya di pasal 15, akte fidusia berkekuatan sama dengan eksekusi pengadilan. Banyak orang memahami seperti itu. Namun perlu ditegaskan bahwa sudah ada jurisprudensi putusan dari Mahkamah Agung nomor 18 tahun 2019. Apabila seseorang yang memberikan dengan eksekusi dengan yang dilakukan oleh pengadilan, berarti tahapannya bagaimana? Adanya jurusita yang bersifat, bukan dari pihak ketiga. Jadi kalau ada pihak ketiga yang datang nih bilang mau ngambil kendaraan, nanti dulu kita ajak kopi aja, nggak bisa dia ngambil karena sudah ada putusan hukum yang menyatakan tahapan eksekusi fidusia melalui beberapa tahap sesuai dengan tahap yang dilakukan oleh pengadilan setempat. Contohnya datang jurusita, dilakukan penyitaan, baru aset sita tersebut bisa dilakukan pelelangan, bukan dengan menggunakan pihak ketiga. Nah ini di sini mulai timbul permasalahan ketika eksekusi. Lantas apa sih yang mesti kita lakukan ketika datang ini pihak ketiga yang notabene katanya badannya serem-serem? Jadi ketika ada pihak ketiga yang datang mengatasnamakan suatu PT dengan perkara ingin mengeksekusi aset yang dijaminkan melalui akte fidusia tersebut, sebagai kreditur, apa yang mesti kita lakukan? Coba saya pengen tahu nih dari teman-teman di rekan-rekan. Kita pengen tahu apa yang mesti dilakukan. Begini, menurut Iksan, ketika ada pihak ketiga yang mengatasnamakan PT pemberi pinjaman untuk melakukan eksekusi dari akte fidusia tersebut, apa yang perlu dilakukan sebagai debitur? Kalau debitur itu cerdas, pertama kita tanyakan sertifikat OTP-nya, kemudian surat kuasanya, kemudian apa yang menjadi dasar mereka untuk datang ke rumah debitur tersebut. Itu kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan dong biar nggak sepi. Oke, kita pecahin satu-satu ya. Yang pertama, ketika ada orang datang menanyakan atau berkunjung ke kita, yang perlu kita tanyakan adalah identitasnya dulu. Sebagai apa? Kalau dia bilang sebagai pihak ketiga yang hendak menagih, silakan buahan pintu. Tapi ketika dia menghendak mengeksekusi jaminan fidusia, kita berbicara lain. Ya. Setelah identitas kita tanyakan, kita kembali ke undang-undang fidusia nomor 42 tahun 99. Yang pertama apa? Turunannya. Turunannya itu kalau nggak salah ada peraturan kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011, di mana setiap eksekusi aset fidusia harus didampingi pihak kepolisian. Pertanyaannya, selama ini yang dekat-dekat di jalan ada polisi ya? Ada. Apa ada yang oknum ikut-ikutan ketika mobil? Maksudnya ada ya? Nah, tapi itu oknum, bukan instansinya. Oke? Jadi polisi itu harus ikut mendampingi.
Bahkan polisi yang masuk terlebih dahulu menangani persuasif antara debitur dengan pihak ketiga kreditur. Kenapa polisi dulu? Pertama, mencegah keributan. Kedua, adanya izin dari lingkungan. Yang ketiga, harus diingat di dalam fidusia bahwa debitur harus menyerahkan secara sukarela. Kira-kira ada nggak yang sukarela? Kalau nggak sukarela terus mesti gimana dong? Ini tindakan versus gitu. Ketika kita sudah menanyakan tidak ada pihak kepolisian, maka kita hanya berhak menerima dia tidak di dalam rumah. Selanjutnya apa lagi? Surat kuasa. Kita pecahkan lagi di dalam surat kuasa harus ada apa? Pertama, ada identitas pemberi kuasa. Yang kedua, identitas penerima kuasa. Yang ketiga, di dalam kuasa itu apa yang dikuasakan? Apakah kuasanya menaiki utang atau mengeksekusi aset fidusia? Kalau bahasanya mengeksekusi fidusia, dia bukan jurusita, maka kita bisa menolak. Yang terakhir, unsur di dalam surat kuasa harus ada apa aja selain identitas pemberi dan penerima kuasa. Berarti harus ada yang menandatangani. Rata-rata perusahaan pendana itu terbentuk menjadi suatu perusahaan, benar atau enggak? Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan? Pemilik itu siapa? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, yang mewakili perusahaan di dalam ataupun di luar serta bertanggung jawab penuh adalah direktur utama. Jadi apabila sebuah perusahaan memberikan kuasa kepada pihak ketiga, maka yang harus dilihat pemberi kuasa yang bertanda tangan harus direktur utama. Jadi kalau surat kuasanya dari kepala cabang, jangan dianggap. Kenapa? Botong itu tidak bisa mewakili perusahaan. Karena apa? Kita menggunakan pihak ketiga di sini. Dan perhatikan baik-baik, setiap pihak ketiga yang hadir, surat kuasa yang ditampilkan surat kuasa dari PT-nya sendiri. Pertanyaannya, surat kuasa bisa diberikan kuasa lagi nggak? Nah, sekarang kalau perusahaan memberikan kuasa kepada PT, PT memberikan kuasa lagi kepada orang lapangan. Yang benar kuasa atau perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga? Kalau kerjasama mungkin PT bisa kasih kuasa mewakili direktur. Jadi seperti itu. Itu dari surat kuasanya aja. Yang selanjutnya ada namanya sertifikat asosiasi atau kartu asosiasi BPI. Nah, teman-teman udah tahu tuh. BPI ini harus dicek terdaftar kan ya orang. Jangan-jangan bikin di pramuka lagi. Repot nih. Jadi kita harus double cek. Selanjutnya apa lagi? Kalau dia datang, minta hadirkan akte fidusia. Karena kuncinya di sini. Coba yang udah pernah ketemu pihak ketiga, pernah dilanjutkan nggak akte fidusia? Kopian. Sertifikat. Bentuknya kayak gimana sih akte fidusia? Ke sana. Nah, jadi dia ada covernya, ada lembar per lembarnya, apa aja di dalam? Ada identitasnya, ada nilainya, benda apa yang dijaminkan itu tercantum semua. Kebanyakan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka hanya membawa satu lembar. Itu pun ada barcode, kita nggak tahu barcode-nya kemana tuh. Harus dicek keabsahannya. Kalau akte fidusianya palsu, segera lapor polisi. Karena ini ranahnya sudah ranah pidana 263 pemalsuan dokumen. Jadi jangan pernah takut kalau dia datang ke rumah, bukain pintu, ajak dulu. Kalau yang datang warnanya gelap, ya kita kasih minum. Kalau yang datang warnanya putih, kita ajak kenalan. Jadi jangan pernah takut kalau ada yang datang. Boleh dikasih tahu nih kunci-kuncinya. Terakhir, banyak saudara-saudara kita karena keterbatasan ilmu pengetahuan tentang hukum, mereka terpaksa menyerahkan karena intimidasi. Kalau pihak ketiga ngambil di rumah, bisa dipidanakan nggak? Apa pidananya? Pencurian. Karena nggak dikasih izin. Kalau berhentiin di jalan, pasalnya apa? Perampasan. Kalau dia mukul apa? Perampasan dengan cara serta penganiayaan. Kalau dia lebih dari satu, jumlahnya berapa? 170. Itu udah pada pinter, harus ada nggak di sini? Dari segi penarikan seperti itu. Jadi kalau ada yang menarik, ingat nomor 18 2019. Penegasannya sangat tegas di situ.
bahwa eksekusinya sesuai prosedur pengadilan atau dimintakan pengadilan untuk mengeksekusi. Jadi kalau yang ketiga persekusi itu mutlak tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya piutang. Pertanyaan terakhir dari saya, ada nggak rakyat Indonesia yang kredit mobil? Kalau ada yang jawab ada yang tidak ada. Yang ada itu kita dikasih pinjam duit buat beli mobil. Jadi kalau dibilang kredit mobil ada kredit, ada pinjam duit. Yang benar itu. Jadi beda ya. Beda ketika kita dibilang kredit mobil, nggak ada kredit mobil, ada pinjam duit. Tapi kita memberikan jaminan seperti itu. Nah, selanjutnya di pasal 36 tentang pemindah alihan aset jaminan fidusia. Berdasarkan tadi yang bersuara nih, memindah asetkan itu kaitannya dengan 372, 378, 80 yang terima. Pidana atau kita undang-undang pidana itu kan generalis. Fidusia, undang-undang, dan spesialis. Kenapa yang didulukan generalis, bukan spesialis? Ada misunderstanding atau salah paham dalam penafsiran hukum. Yang namanya leg spesialis tuntaskan dulu kaitan segi dari private. Pertanyaannya, fidusia itu leg spesialis atau leg generalis? Spesialis. Kalau leg spesialis berarti mengukurkan apa? Leg generalis. Kok bisa digolongkan sebagai leg generalis? Jadi antar individu yang berkontrak. Contoh, saya kasih kasus. Seseorang kena tertangkap oleh polisi sedang mengalihkan jaminan fidusia. Pertanyaan saya, tadi teman-teman udah jawab, kontrak antara pendana dengan penerima pendanaan sifatnya apa? Pinjam uang. Kalau sudah dicicil, jatuhnya ke hukum apa? Perdata. Selesaikan dulu perdatanya. Jadi kalau perdatanya selesai, pihak dari pendana menuntut aset jaminannya. Setelah inkrah, jaminannya tidak ada, baru masuknya ke ranah pidana. Kalau segi private-nya atau datanya belum selesai, bagaimana bisa dialihkan ke pidana duluan? Yang terakhir saya mau tanya, kalau kita beli mobil, pinjam duit, mobilnya punya siapa? Ya kita lah. Bisa nggak orang nipu dirinya sendiri? Ada nggak orang gelapin dirinya sendiri? Ada yang di jalanan jadi silver. Itu beda. Mengenai kerana pidana itu debatable. Tergantung siapa yang hadir dalam menjelaskan perkara ini. Tapi yang perlu diketahui bahwa selesaikan dulu perdatanya karena sifatnya spesial. Baru setelah itu ranah pidananya. Karena di perdata itu panjang, ada negosiasi. Pertama kali dalam proses perdata kita pasti ditemukan untuk bernegosiasi atau bermediasi. Jadi mediasi itu kalau memang kita bisa selesaikan ya kita selesaikan. Kalau enggak ya kita mau panjang boleh, sesuai dengan kekuatan hukum masing-masing. Yang jadi perkara sekarang kalau ranahnya lari ke kepolisian selalu dikaitkan dengan pidana. Bahkan kalau sifatnya sudah di persidangan boleh dicek. Tuntutan jaksa selalu menggunakan dua tuntutan. Yang pertama, melanggar Undang-Undang Nomor 43 Pasal 36, subsidiar dan atam 372. Berarti hakim disuruh milih tuh, mau pakai leg spesialis atau generalis. Padahal kalau lihat dari Pasal 36 sudah jelas diatur. Kalau penggelapan dilakukan oleh pemberi jaminan, hukumannya 2 tahun. Tapi kalau melihat dari generalis 372, 4 tahun. Hakim disuruh milih di sini. Jadi kalau misalkan ada urusan laporan pidana tentang fidusia menggunakan pasal 36, menjadi kalau penyidiknya, Pak saya selesai di pengadilan aja Pak, karena sifatnya perdata. Kalau sudah inkrah, baru kita lanjut Pak penyidikan. Jadi seperti itu. Selesaikan dulu. Gambaran besarnya seperti itu. Terakhir, nanti ada pembahasan tentang undang-undang perlindungan konsumen. Nanti rekan saya akan menjabarkan. Nanti akan satu kesatuan dengan fidusia ini. Nanti ada namanya tentang klausul baku. Nah ini yang jarang diketahui oleh orang-orang tentang klausul baku. Bahwa kita bisa menolak klausul baku tersebut karena kita punya hak hukum yang sama. Oke, mungkin dari saya ini saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.